Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari sebanyak 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqamah, total general 15 kali dalam sehari semalam. Melalui lisan para muadzin, Allah menyeru kita dengan redaksi Hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kebahagiaan. Di mana hakikatnya? Mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dihajatkan oleh Allah untuk menjadi pemenang dalam hidup ini, bukan menjadi pecundang. Lalu pertanyaannya, kepada siapakah kemenangan itu akan Allah berikan? Dalam Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan, Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kemenangan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu manakah indikasi orang-orang yang bertakwa itu? Pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu al-khawfu minal jalil, yakni mereka yang besar rasa takutnya kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus takut kepada Allah? Bukankah Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Takut kepada Allah adalah takut ketika kita melaksanakan dan melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Sebab kata Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255, Allah itu La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Kedua, berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 51, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Maha tahu apapun yang kita sembunyikan di belakang dada kita. Kemudian ketiga, berdasarkan Quran surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan keempat, Allah itu punya 2 kamera basyariyahnya, punya 2 CCTV-nya, malaikat raqib dan malaikat atid, yang akan merekam setiap jejak yang kita perbuat. Hadirin, orang yang bertakwa selalu merasa disertai oleh Allah. Karena itu, ia akan takut ketika melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Dengan demikian, terbangun dalam dirinya yang diyakinkan oleh Allah, dia akan menjadi pemenang dalam hidup di dunia wal akhirah. Yang kedua, indikasi orang yang bertakwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib, wal amalu bima fi tanzil, yakni mereka yang berperilaku sesuai dengan skenario Allah. Karena itu, orang yang bertakwa selalu senantiasa berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Dimulai daripada level qiraah, membaca Al-Quran sekemampuan mungkin, sebisa mungkin, maju pada level tilawah, membaca Al-Quran berdasarkan panduan ilmu dan seninya. Kemudian dibaca terjemahnya, dikaji tafsirnya,
agar mendapat keluasan arti dan kedalaman makna. Setelah itu Al-Quran dihafal, lalu Al-Quran dibumikan menjadi perilaku keseharian. Hadirin, bila kita sudah berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan trickle down effect, efek rembesan pada diri kita, hingga apa yang kita perbuat akan sesuai dengan skenario Allah dalam Al-Quran. Dan demikian akan terbangun ketakwaan di dalam diri kita. Yang ketiga, indikasi orang yang bertakwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah asyukru anil jazim, yakni mereka yang tidak kehilangan rasa syukurnya kepada Allah. Hadirin, mari kita tafakuri, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 18 Allah menantang, andai pepohonan di muka bumi ini kita himpun untuk kita jadikan penaknya, seluruh dedaunan yang ada di dunia ini kita himpun untuk kita jadikan kertasnya, dan seluruh air di lautan kita himpun untuk kita jadikan tintanya untuk menulis. Berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah terhitung bila kita akan mencatat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, adakah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita telah kita syukuri? Kalau kita terbimbing untuk syukur nikmat, maka akan memperbangun ketakwaan dalam diri kita. Tetapi kalau kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, tidak akan pernah terbangun ketakwaan di dalam diri kita. Yang terakhir, indikasi orang yang bertakwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah ar-ridha fil qalil, yakni mereka yang ridho atas sesuatu yang sedikit yang Allah berikan kepadanya. Dalam bahasa populernya, orang yang bertakwa adalah orang yang ridho atas skenario Allah yang ditetapkan dalam kehidupan kita, meski kita rasa sedikit dibandingkan dengan orang lain. Hadirin, hati kita seringkali berbisik, ya Rabb, kenapa saya yang kecapean dan merasakan capek dalam bekerja, tetapi penghasilannya hanya sedikit, sementara tetangga saya yang tidak terlihat capek dalam bekerja penghasilannya begitu besar. Hati kita seringkali berbisik seperti itu. Hadirin, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Allah menciptakan sesuatu itu dengan ukuran yang pas untuk siapapun. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita jumlahnya sedikit, itulah yang pas untuk kehidupan kita. Dan bisa jadi rezeki yang banyak yang kita dambakan itu justru menjadi sesuatu yang tidak pas bagi kita. Karena itu, orang yang bertakwa ar-ridha bil qalil, mereka yang ridho atas apa yang ditetapkan Allah atas dirinya. Sebab akhirat bagaimanapun lebih berarti dan lebih menang dari segalanya dan lebih utama dari apapun. Hadirin, mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan orang-orang yang senantiasa memiliki ketakwaan kepada Allah, hingga ketakwaan itu diyakinkan tidak hanya menjadi pemenang di dunia ini, tetapi juga menjadi pemenang di akhirat nanti. Tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.